Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait jurnal tentang penguatan UMKM sebagai pilar pembangunan ekonomi bangsa. Sebelum saya menjelaskannya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Anissa Hamidah. Saya dari program studi manajemen semester 4. Saya berasal dari Universitas Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke penjelasannya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang UMKM terlebih dahulu. Apa sih UMKM itu? UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai fondasi utama sektor perekonomian masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat, khususnya dalam sektor ekonomi. Perkembangan UMKM di Indonesia terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini dikarenakan dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para pegiat usaha UMKM, yang mana hal tersebut sangat penting dalam mengantisipasi kondisi perekonomian ke depan, serta menjaga dan memperkuat struktur perekonomian nasional. Pemberdayaan usaha mikro kecil menengah di tengah tingginya persaingan dan arus era globalisasi memaksa pelaku UMKM harus mampu menyesuaikan perubahan tersebut dan siap menghadapi tantangan global. Era globalisasi menuntut peningkatan inovasi produk dan jasa, pengembangan skill dari sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan perluasan area pemasaran. Hal ini sangat penting dilakukan oleh pelaku UMKM agar dapat bersaing dengan produk luar negeri yang notabene sudah menguasai pasar di Indonesia. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selanjutnya, ada kendala daya saing produk impor. Kendala yang umum dihadapi oleh pelaku UMKM adalah terbatasnya akses permodalan, penggunaan teknologi masih kurang, serta rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan dari sumber daya manusia yang ada. Selain itu, juga perencanaan yang kurang matang serta tujuan dari kegiatan usaha yang kurang jelas mengakibatkan lemahnya daya saing UMKM terhadap produk impor maupun perusahaan bermodal besar. Nah, berikutnya ini ada kelompok UMKM menurut perkembangannya. Yang pertama ada livelihood activity, atau bisa juga disebut dengan usaha sektor informal, yaitu kesempatan kerja untuk mendapatkan penghasilan sehari-hari demi pemenuhan kebutuhan hidup. Contohnya yaitu ada pedagang kaki lima. Nah, yang kedua itu ada micro enterprise, yaitu melakukan kegiatan yang sifatnya cenderung sebagai pengrajin. Ia memiliki kemampuan menghasilkan suatu produk, namun belum memiliki sifat kewirausahaan untuk memajukan produknya. Nah, yang ketiga ini ada small dynamic enterprise. Small dynamic enterprise merupakan kelompok usaha yang menjalankan bisnisnya telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Nah, yang terakhir ini yang keempat ada fast moving enterprise, yaitu telah memiliki jiwa kewirausahaan, juga memiliki tujuan memajukan usahanya dengan melakukan transformasi menjadi usaha besar.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan UMKM di Indonesia. Krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998 yang melanda Indonesia telah membuat perekonomian bangsa seakan terpuruk. UMKM ditengarai sebagai pahlawan ekonomi yang menyelamatkan ekonomi bangsa dari keterpurukan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan jumlah pelaku UMKM pasca krisis ekonomi yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini juga membuktikan bahwa UMKM mampu bertahan di tengah badai krisis ekonomi. UMKM juga terbukti menyerap tenaga kerja lebih besar dalam kancah perekonomian bangsa yang meningkat dari 96,99% menjadi 97,22% pada periode sama dari tahun 2012 sampai 2017. Dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap, sektor ekonomi mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, UMKM dianggap memiliki peran strategis dalam menekan bangsa pengangguran dan kemiskinan. Ditinjau dari pertumbuhannya, tahun 2012 pertumbuhan UMKM meningkat 4,17% dari 34,64% menjadi 38,81%. Sementara usaha besar justru mengalami penurunan 0,26% dari 9,94% menjadi 9,68%. Ini menunjukkan bahwa UMKM mampu bertahan pasca krisis 1998. Atas pertumbuhan tersebut, UMKM telah berkontribusi pada produk domestik bruto atau PDB sebesar 56-60% dan tingkat penyerapan tenaga kerja berkisar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional. Hampir sama dengan catatan laporan dari Kamar Dagang Indonesia atau Kadin, kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto meningkat dari 57,84% menjadi 60,34% dalam 5 tahun terakhir. Serapan tenaga kerja di sektor ini juga meningkat dari 96,99% menjadi 97,22% pada periode sama, yaitu tahun 2012 sampai 2017. Dengan banyaknya tenaga kerja diserap Kadin, menilai sektor UMKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, UMKM dianggap memiliki peran strategis dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Atas kontribusi dan peran UMKM tersebut, penting bagi pemerintah untuk terus mendukung UMKM melalui penguatan agar perannya sebagai pilar membangun ekonomi bangsa dapat berjalan secara optimal. Cukup sekian penjelasan dari saya terkait jurnal tentang penguatan UMKM sebagai pilar pembangunan ekonomi bangsa. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.